Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 atas nama Lino Santiasi, Tambuk A40181015, Megawati K, Tambuk A4011805, Siti Rahmawati, Tambuk A4011839, kelas A, Prodi PGSD, jurusan Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako. Langsung saja, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas materi tentang menganalisis peran negara dalam pembangunan. Pertama, hal yang harus kita ketahui yaitu arti negara. Negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup dalam suatu kawasan, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Kedua, kita akan membahas tentang terbentuknya negara. Terjadinya negara secara primer membahas bagaimana asal mulanya terjadinya negara di dunia. Menurut pandangan ini, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia selalu membutuhkan bantuan manusia yang lain, atau dengan kata lain, manusia harus berhubungan dengan manusia lain demi keberlangsungan hidupnya. Pada awalnya, hubungan itu dalam bentuk keluarga, kemudian berkembang dalam bentuk kelompok-kelompok lebih besar, dipimpin oleh salah seorang dari mereka yang dianggap terkemuka. Terbentuknya kelompok-kelompok itu didasari oleh kesesuaian dan kesamaan, misalnya nasib, budaya, dan lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas atau mengetahui tentang sifat-sifat negara. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Profesor Miriam Budiarjo dalam buku karangannya Dasar-Dasar Ilmu Politik, negara memiliki sifat-sifat seperti yang dijelaskan di bawah ini. Sifat pertama yaitu sifat memaksa. Negara memiliki sifat memaksa, dalam arti mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal agar peraturan perundang-undangan ditaati dan dengan demikian penertiban dalam masyarakat tercapai. Kedua, ada sifat monopoli. Negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Dan yang terakhir, sifat mencangkup semua. Semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Selanjutnya, unsur negara. Apa sih unsur negara? Sebagaimana yang dikemukakan oleh Profesor Miriam Budiarjo dalam buku karangannya Dasar-Dasar Ilmu Politik, negara terdiri atas beberapa unsur yang dapat diperincikan sebagai berikut. 1. Wilayah, 2. Penduduk, dan 3. Pemerintahan. Tujuan dan fungsi negara. Apa sih tujuan dan fungsi negara? Roger H. Soltou mengemukakan tujuan negara ialah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya cipta sebebas mungkin. Akan tetapi, setiap negara terlepas dari ideologinya menyelenggarakan beberapa minimum fungsi yang mutlak diperlukan, yaitu
1. Melaksanakan penertiban sebagai stabilisator. 2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. 3. Pertahanan. Dan keempat, menegakkan keadilan. Konsep dan pembangunan. Konsep pembangunan biasanya melekat dalam konteks kajian suatu perubahan. Pembangunan di sini diartikan sebagai bentuk perubahan yang sifatnya direncanakan. Dalam perkembangan lebih lanjut, suatu proses pembangunan dapat dijadikan sebagai suatu ukuran untuk menilai sejauh mana nilai-nilai dasar masyarakat yang terlibat dalam proses ini bisa memenuhi seperangkat kebutuhan hidup dan mengatasi berbagai masalah dari dinamika masyarakat. Secara umum, pembangunan diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Seringkali kemajuan yang dimaksudkan terutama adalah kemajuan materi. Maka pembangunan seringkali diartikan sebagaimana kemajuan yang dicapai oleh satu masyarakat di bidang ekonomi. Bahkan dalam beberapa situasi yang sangat umum, pembangunan diartikan sebagai suatu bentuk kehidupan yang kurang diharapkan bagi sebagian orang tersingkir, dan sebagai ideologi politik yang memberikan keasahan bagi pemerintah yang berkuasa untuk membatasi orang-orang yang mengkritiknya. Pembangunan sebenarnya meliputi dua unsur pokok. Yang pertama, masalah materi yang dihasilkan dan dibagi. Dan kedua, masalah manusia yang menjadi pengambil inisiatif menjadi manusia pembangun atau manusia yang melaksanakan pembangunan. Bagaimanapun juga, pembangunan pada akhirnya harus ditunjukkan pada pembangunan manusia dalam arti peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kreativitasan. Pembangunan tidak hanya berkaitan dengan produksi dan distribusi barang-barang material. Pembangunan harus menciptakan kondisi-kondisi manusia bisa mengembangkan kreativitasannya. Pembangunan pada hakikatnya adalah suatu proses transformasi masyarakat dari suatu keadaan pada keadaan yang lain, makin menegati tata masyarakat yang dicita-citakan. Dalam proses transformasi itu, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu keberlanjutan dan perubahan. Terikatan antara keduanya menimbulkan dinamika dalam perkembangan masyarakat. Peran pembangunan negara termasuk di dalamnya adalah adanya peran pemerintah dalam pembangunan negara. Pemerintah dalam pembangunan memiliki peran salah satunya selaku inovator. Ditinjau dari segi administrasi pembangunan, inovasi berarti temuan baru, metode baru, sistem baru. Yang terpenting adalah cara berpikir baru. Dengan demikian, selaku inovator, pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal tersebut. Prakondisi yang harus terpenuhi agar peran pemerintah sebagai inovator dapat berjalan secara efektif antara lain. Pertama, pemerintah perlu memiliki tingkat keasahan yang tinggi. Kedua, penerapan inovasi di lingkungan birokrasi pemerintah terlebih dahulu. Inovasi yang sifatnya kedepsional. Keempat, inovasi sistem prosedur dan metode kerja. Dan yang terakhir, kemampuan sebagai inovator pembangunan atau kemampuan menerjemahkan program pembangunan daerah dengan bahasan yang sederhana, serta mengunggah keinginan dan keikutsertaan masyarakat dalam bidang pembangunan. Itulah materi yang dapat kami jelaskan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kami ucapkan banyak terima kasih.